Berjumpa lagi semuanya yang masih setia bersama Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang baru saja sampai di alam dewa kuno. Alam dewa kuno pada saat ini benar-benar tampak menyedihkan dengan tidak adanya kehidupan. Xiao Yan juga tidak bisa merasakan adanya satu aura pun di alam dewa kuno. Xiao Yan pun segera memerintah prajuritnya untuk segera memeriksa sekeliling dan melihat apakah ada yang aneh. Ratusan sosok pada akhirnya bergegas melesat dan mereka segera melakukan pencarian seperti penggulung karpet. Tampaknya tidak akan ada jejak yang luput dari pencarian orang-orang ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini datang ke aula utama di atas dan setelah memasuki aula gambar di sekeliling Xiao Yan membuat Xiao Yan sedikit terharu. Bekas pavilion Qianji sebenarnya pada saat ini dipenuhi dengan banyak potret. Semua ini adalah potret atau gambar Xiao Yan dengan ekspresi yang berbeda. Ada juga Xiao Yan yang tidak mengenakan pakaian apapun dan beberapa pakaian yang bahkan belum pernah dipakai oleh Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yueli yang mengikuti Xiao Yan juga pada saat ini tampak keheranan. Xiao Yueli pada akhirnya bergumam apakah ini semua dilukis oleh ibu angkatnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun berkata dengan sedikit marah agar Xiao Yueli jangan menyebut Yang Mulia Ratu dengan sebutan ibu angkatnya. Xiao Yueli sedikit terdiam sebelum akhirnya segera kembali berbicara dengan menyebut Yang Mulia Ratu sebagaimana mestinya. Xiao Yueli berkata tetapi Yang Mulia Ratu sepertinya sangat menyukai ayah. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata sebaiknya Xiao Yueli jangan berbicara omong kosong seperti ini di depan ibunya. Yang Mulia Ratu dan ayah tidak memiliki hubungan apapun selama ini. Xiao Yueli pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melihat ke sekitar. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yueli apakah Xiao Yueli tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yueli sedikit tertegun sebelum akhirnya mencubit dagunya dan tampak berpikir. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa dirinya mendengar Raja Tianzang menyebutkan Yang Mulia Ratu memiliki kekuatan yang tidak terlalu kuat. Dirinya mungkin berada di level ketiga keabadian para dewa tetapi dirinya tidak tahu itu benar atau tidak. Xiao Yan sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah Yang Mulia Ratu begitu lemah. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan, Xiao Yueli segera mulai berbicara dengan tegas. Xiao Yueli berkata bahwa semua orang tahu Yang Mulia Ratu terkenal karena akalnya. Selain itu kekuatannya juga tentu saja cukup kuat, terlebih lagi ayah pada saat ini bahkan belum memiliki kekuatan keabadian tingkat dewa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Memang benar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli karena Xiao Yan bahkan belum bisa menerobos ke keabadian dewa. Oleh karena itu sesungguhnya keabadian dewa langkah ketiga bukanlah sesuatu yang lemah, hanya saja musuh-musuh yang mereka hadapi pada saat ini juga tentu saja memiliki kekuatan yang kuat oleh karena itu kekuatan ini juga kurang cukup. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa Yang Mulia Ratu pada saat ini telah ditangkap. Raja Tianzang juga pada saat ini telah menghilang dan ini merupakan pertama kalinya dirinya benar-benar tidak memberikan kabar. Xiao Yueli pun mengerutkan kening dan dirinya pada akhirnya berkata mungkinkah mereka semua bekerja sama untuk menipu ayah dan Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan perkataan Xiao Yueli dan malah balik bertanya apakah Xiao Yueli tahu kekuatan dari Raja Tianzang. Xiao Yueli pun menjelaskan bahwa kekuatan Raja Tianzang ini setelah blokade sensi dibuka sepenuhnya telah menembus keabadian langkah ketiga. Selanjutnya dirinya mendengar bahwa Raja Tianzang telah menyentuh tingkat keempat keabadian para dewa. Orang tua itu juga suka berbohong dan Xiao Yueli tidak tahu apakah kekuatannya benar atau tidak.
Xiao Yan pada saat ini terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apa yang dimaksud dengan blokade terbuka penuh. Xiao Yueli menjelaskan bahwa sebelum invasi Taiksu hanya ada sedikit orang kuat yang menerobos keabadian para dewa, namun setelah invasi Taiksu seolah-olah belenggu dunia tertentu telah dibuka, kekuatan Raja Tianzang juga meningkat pesat dan sepertinya dirinya ada untuk mengatasi situasi seperti ini. Xiao Yan sedikit merenung mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli, tetapi Xiao Yan tidak memiliki gambaran apapun. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini memasuki ke kedalaman paviliun Qianji, Xiao Yueli tiba-tiba melihat sekeliling dan berhenti di meja sebelum akhirnya berkata bahwa ada kata-kata yang sepertinya ditinggalkan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun segera membaca kata-kata yang bertuliskan bahwa ketika Xiao Yan datang ke sini alam dewa kuno seharusnya sudah tidak ada lagi. Namun Xiao Yan tidak perlu khawatir karena semuanya hanya sementara. Tinggalkan Sensi untuk sementara waktu dan jangan melangkah lebih jauh, dan sebaiknya Xiao Yan pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa menerobos keabadian para dewa. Jika Xiao Yan tidak melakukan hal ini maka semuanya akan sia-sia, oleh karena itu jangan khawatirkan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan menyadari bahwa pesan ini sama seperti pesan yang Xiao Yan dapatkan sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali melangkah kembali ke pintu aula. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya begitu Xiao Yan melihat sebuah gulungan. Xiao Yan pun bergumam, mungkinkah ini seharusnya peta berbintang dan lokasi tentu di mana arah Taiksu berada. Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa peta berbintang pada saat ini tampak tidak lagi diperlukan oleh Xiao Yan. Yang diperlukan oleh Xiao Yan pada saat ini hanyalah menemukan orang-orang dari alam dewa kuno. Xiao Yan pun terus menjelajah dan bersama dengan hal tersebut tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar. Secara logika seharusnya tidak ada angin di kehampaan jika tidak ada sosok yang terbang. Bersama dengan hal tersebut beberapa gambaran muncul kembali di benak Xiao Yan seperti apa yang dilihat Xiao Yan di bintang sampah sebelumnya. Gambaran-gambaran ini muncul di benak Xiao Yan begitu saja seolah-olah itu adalah sebuah kenangan. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa apa yang dilihat oleh Xiao Yan ini sangat nyata, seolah-olah Xiao Yan terjerembab ke dalamnya. Xiao Yan berada di luar alam dewa kuno dengan melihat ratusan kapal dewa Taiksu yang sangat perkasa. Begitu mereka tiba sejumlah besar prajurit Taiksu berkerumun membentuk massa hitam besar. Sinar pemusnahan yang lebih kuat meledak dari dewa Taiksu dan langsung menuju ke pertahanan alam dewa kuno. Ledakan seketika terjadi dengan hampir ratusan sinar pemusnahan yang dilesatkan oleh Dewa Taiksu. Xiao Yan terkejut melihat pemandangan ini dan pertempuran tampaknya telah terjadi antara alam dewa kuno dan Taiksu. Namun mengapa ketika Xiao Yan memasuki alam dewa kuno Xiao Yan tidak melihat adanya jejak pertempuran? Gambaran di hadapan Xiao Yan kembali berubah dan pertempuran antara kedua belah pihak pada saat ini hendak pecah. Sejumlah besar sosok muncul di alam dewa kuno dan meskipun jumlah mereka tidak sebanyak Taiksu namun kekuatan tempur mereka pada saat ini tampak begitu mengagumkan. Sosok Yang Mulia Ratu juga pada saat ini muncul di antara mereka dan pemimpin perang yang berhadapan dengan Yang Mulia Ratu bukanlah Su Qiantai. Hal ini seketika menunjukkan bahwa Su Qiantai belum datang ketika pertempuran ini terjadi. Xiao Yan menatap ke arah tiga sosok yang pada saat ini terlihat mengepung Yang Mulia Ratu. Sedikit basa-basi di antara mereka pada saat ini terjadi. Yang Mulia Ratu dengan ekspresi acuh tak acuh tidak menanggapi perkataan mereka dan pertempuran seketika dimulai. Selanjutnya gambaran kembali berubah dengan Yang Mulia Ratu yang tampaknya telah memenangkan pertempuran. Namun meskipun begitu Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak terlihat kelelahan. Sementara itu di sisi lain ketiga sosok yang menyerang tampaknya masih memiliki kartu truf terkuat mereka untuk bergabung.
melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini tampak benar-benar telah mencapai batasnya, salah seorang di antara mereka segera berteriak meledek, "Mengapa Yang Mulia Ratu hanya mampu melakukan hal ini? Jika begitu permasalahannya, maka mereka bersaudara akan bersikap kasar kepada Yang Mulia Ratu." Begitu selesai berbicara, sosok lainnya pada saat ini tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Namun begitu mereka hendak melakukan serangan, tiba-tiba teriakan tajam keluar dari Dewa Taiksu. Tawa sosok-sosok ini seketika berhenti bersamaan dengan suara yang menggelegar. Suara tersebut berkata bahwa mereka benar-benar pecundang karena mereka berani bersikap kasar kepada Yang Mulia Ratu. Sosok-sosok ini seketika semuanya mundur melihat sesosok yang pada saat ini melangkah maju. Mereka segera dipenuhi dengan ekspresi penuh rasa hormat. Mereka segera berkata bahwa mereka menyadari kesalahannya dan mereka meminta ampun kepada Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut, sesosok berjubah putih pada saat ini melambaikan tangannya dan sosoknya kembali melangkah maju. Begitu mendekat Yang Mulia Ratu, sosoknya segera memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Suan King dan dirinya merupakan Yang Mulia Taiksu. Dirinya sudah lama sekali mengagumi Yang Mulia Ratu dan dirinya datang ke sini hanya untuk mengundang Yang Mulia Ratu untuk berbincang-bincang. Yang Mulia Ratu menatap ke arah Suan King yang pada saat ini tersenyum dan berkata dengan lembut. Suan King pada saat ini lanjut berkata, "Jika Yang Mulia Ratu ikut dengannya, tidak akan ada satupun di antara mereka yang akan terluka. Taiksu juga akan segera menarik pasukannya dan tidak akan terjadi pertempuran di antara mereka." Mendengar apa yang dikatakan oleh Suan King, Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tertegun dan berpikir. Selanjutnya dengan sedikit ragu-ragu Yang Mulia Ratu kembali menatap ke arah Suan King. Yang Mulia Ratu pun berkata agar Suan King pada saat ini mundur terlebih dahulu. Suan King pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu dan sosoknya seketika mundur. Dirinya juga melambaikan tangannya dan jutaan prajurit Taiksu pada saat ini mundur seperti air pasang. Namun pada saat yang bersamaan Yang Mulia Ratu tiba-tiba melangkah maju dengan kakinya dan kecepatan yang sangat cepat. Dirinya muncul di depan Suan King hampir seketika. Telapak tangan putihnya terulur dan mencubit leher Suan King dengan erat. Adegan ini menyebabkan beberapa orang di sekitar bergegas maju dan segera mengambil tindakan terhadap Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu berteriak dengan keras, "Jika mereka melangkah lebih dekat maka jiwanya musnah." Suan King pada saat ini tampak tidak memiliki ekspresi apapun dan sepertinya tidak takut dengan Yang Mulia Ratu. Suan King pun segera berkata bahwa dirinya mendengar Yang Mulia Ratu adalah orang pintar yang langka di dunia sensi. Dengan begitu tentu Yang Mulia Ratu tahu bahwa membunuh Suan King hal tersebut tidak akan menimbulkan banyak arti. Ketenangan yang ditimbulkan dari Suan King pada saat ini membuat mata Yang Mulia Ratu sedikit menyipit. Suan King pada saat ini lanjut berkata bahwa sesungguhnya Taiksu pada saat ini mengetahui semua rahasia sensi. Tujuannya datang ke sini hanyalah untuk berbicara kepada Yang Mulia Ratu karena sepertinya ada sesuatu yang harus diketahui oleh Yang Mulia Ratu. Sama seperti sensi yang memiliki kekurangan dan kelebihan, Taiksu juga pada saat ini memiliki sebuah kekurangan. Yang Mulia Ratu seketika mengutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suan King. Yang Mulia Ratu bertanya mengapa dirinya ingin memberitahu Yang Mulia Ratu mengenai kekurangan Taiksu. Apakah dirinya mencoba untuk memberontak melawan Taiksu? Suan King pada saat ini dengan masih tersenyum memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan penuh arti. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada akhirnya melepaskan genggaman tangannya di leher Suan King. Suan King pada akhirnya segera berkata, "Bagaimana jika mereka pada saat ini mencari tempat untuk berbincang-bincang? Yang Mulia Ratu tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan menyerang alam dewa kuno. Jika Taiksu benar-benar ingin menghancurkan alam dewa kuno, mengapa mereka harus menunggu sampai hari ini?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Suan King pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa dirinya akan pergi bersama dengannya.
pada akhirnya di bawah tatapan banyak pasang mata dari alam dewa kuno Yang Mulia Ratu dan Suan King segera pergi memasuki Dewa Taiksu. Terjadi keributan di sekitar. Beberapa sosok yang dipimpin oleh Keyun pada saat ini menyerbu keluar dan mencoba menghalangi jalan. Namun Yang Mulia Ratu menoleh dan segera berbicara kepada Keyun. Yang Mulia Ratu menjelaskan agar mereka melindungi alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu akan kembali setelah dirinya pergi. Keyun memandang mata indah Yang Mulia Ratu dan dirinya pada saat ini memahami mengenai Sang Ratu. Sedari awal Keyun tidak pernah meragukan keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia Ratu, oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa terdiam. Setelah selesai berbicara Yang Mulia Ratu dan Suan King pada akhirnya benar-benar telah memasuki Dewa Taiksu. Semua sosok dari Taiksu juga pada saat ini kembali satu demi satu dan meninggalkan alam dewa kuno. Adegan yang dilihat oleh Xiao Yan berakhir di sini dan adegan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Ratu menjelaskan bagaimana dirinya pergi dan kemanakah dirinya pergi. Hal ini juga sekaligus seperti memberitahu Xiao Yan bahwa Yang Mulia Ratu tidak sedang dalam kondisi berbahaya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini tampak berdiri memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat sebelumnya tiba-tiba menutup matanya dan sekarang membuka matanya. Xiao Yueli yang sedikit cemas pun bertanya apa yang terjadi dengan ayah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah tersadar dan berkata bahwa itu bukanlah apa-apa. Yang Mulia Ratu meninggalkan beberapa kenangan yang tenggelam ke dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memberikan gambaran umum tentang bagaimana Yang Mulia Ratu pergi kepada Xiao Yueli. Xiao Yueli pun terdiam sebelum akhiri bergumam, jika Yang Mulia Ratu pergi ke Taiksu, kemanakah perginya alam dewa kuno dan mengapa mereka begitu kosong. Xiao Yan pun merenung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki sebuah pemikiran. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Yang Mulia Ratu menghilang bersama dengan Taiksu. Satu pertanyaan yang Xiao Yan miliki adalah kemanakah Raja Tianzang pergi? Xiao Yueli mengangguk setuju sebelum akhirnya mengembalikan telapak tangannya. Sebuah batu giok pada saat ini muncul di atas lengan Xiao Yueli. Xiao Yueli berkata dengan serius bahwa slip batu gioknya tidak rusak dan orang tua itu seharusnya masih hidup. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah berjalan keluar dari aula utama Xiao Yan melihat sosok-sosok yang sebelumnya menjelajah telah kembali berbaris. Tidak ada berita yang mencurigakan dan aneh yang mereka temukan yang dilaporkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tertegun dan terlihat ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Xiao Yan segera teringat Xiao Mansion milik Xiao Yan dan Xiao Yan segera memutuskan untuk memasuki Xiao Mansion. Xiao Yan melihat ada papan catur di atas meja batu di halaman yang menarik perhatian Xiao Yan. Di papan catur ini tidak ada permainan catur dan hanya ada dua buah bidak catur, satu putih dan satu hitam dan mereka ditempatkan di tengah. Xiao Yan mengerutkan kening dan tampak berpikir sebelum akhirnya bergumam apakah maksudnya ini. Xiao Yueli memandang ke arah Xiao Yan yang tampak sedang memikirkan mengenai hal ini. Sesaat kemudian tiba-tiba mata Xiao Yan menunjukkan pandangan yang jelas dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya. Xiao Yan lanjut melihat sekeliling dan bergumam, mungkinkah semua yang mereka lihat adalah tipuan? Begitu Xiao Yan berbicara mengenai hal ini, Xiao Yan pun berteriak dengan keras ketika berkata sebaiknya senior Keyun berhenti membuat masalah dan segera keluar. Suara Xiao Yan pun seketika menyebar membuat Xiao Yueli pada saat ini tertegun. Dirinya tidak tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya dengan berteriak seperti itu. Namun pada saat ini sebuah suara familiar keluar dan orang-orang di alam dewa kuno pada saat ini menampakkan hidup mereka masing-masing. Gambaran yang sebelumnya sepi di alam dewa kuno pada saat ini pada akhirnya kembali berubah menjadi normal. Keyun melangkah keluar dan berkata ternyata benar itu adalah saudara ke-9. Dengan sedikit penggalian dirinya benar-benar dapat memahami semua arti sebenarnya.
Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya menatap ke arah sosok-sosok yang ternyata adalah saudara-saudara Xiao Yan. Rancang berada di antara mereka dan sosoknya seketika mendekati Xiao Yan sambil menepuk bahu Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar masih terlihat sangat pintar. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun menatap ke arah sosok-sosok yang sebelumnya telah melindungi Xiao Yan di masa lalu. Mereka tanpa sadar telah tumbuh dan benar-benar memiliki jarak yang jauh jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Bahkan sekarang Rancang benar-benar jauh lebih unggul daripada Xiao Yan dan dirinya telah menerobos keabadian para dewa. Kekuatan yang pada saat sebelumnya dirinya tunjukkan kepada Xiao Yan baru berada di tingkat Dou-Xian dan di bawah Xiao Yan yang telah mencapai tingkat Dogat. Hal ini benar-benar membuat Xiao Yan bingung dan Xiao Yan ingin tahu apakah yang membuat mereka semua bisa melonjakkan kekuatan masing-masing. Xiao Yan pun tanpa sadar segera bergumam mengapa senior Rancang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Rancang menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya panjang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini benar-benar sesuatu yang sangat membingungkan bagi Xiao Yan. Rancang kembali tersenyum dan berkata bahwa adik laki-laki adalah reinkarnasi yang mulia. Mereka juga merupakan reinkarnasi. Secara logika jika Xiao Yan bisa memulihkan memori kehidupan Xiao Yan sebelumnya, kekuatan Xiao Yan akan meningkat dengan pesat. Ditambah dengan perubahan di dunia sensi, kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Meskipun mereka belum kembali ke puncak kehidupan mereka sebelumnya, tetapi kekuatan mereka tidak jauh lagi. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Ingatan tentang kehidupan masa lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah diblokir. Xiao Yan sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu yang mulia. Bersama dengan Xiao Yan yang merenung pada saat ini, Qiyun tiba-tiba melangkah maju dan berkata bahwa adik laki-laki berbeda dari mereka. Kekuatan mereka mungkin telah mencapai batasnya di sini, tetapi saudara laki-laki berbeda. Yang mulia dulunya hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam tertinggi. Xiao Yan pada saat ini adalah orang yang akan bisa menerobos ke alam tertinggi. Ingatan kehidupan masa lalu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini akan membuat kognisi mereka terjebak dan tanpa adanya perubahan apapun sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Rancang tiba-tiba menatap ke arah Qiyun dan bertanya apakah itu memang benar. Qiyun menganggukkan kepalanya dan menjelaskan bahwa semua itu memang benar. Ingatan di kehidupan masa lampau seseorang akan menyadari terlalu banyak hal dalam sekejap, namun sesungguhnya wawasan ini mungkin tidak akan baik bagi sosok tersebut. Apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya sesungguhnya sama saja dengan di kehidupan kali ini, oleh karena itu adalah hal yang baik bagi Qiyun untuk tidak memiliki ingatannya di kehidupan sebelumnya. Ini jugalah yang membuat Qiyun berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Yang Mulia ini tidak dilakukan dengan tidak sengaja. Apa yang dilakukan oleh Yang Mulia ini terasa lebih masuk akal dan lebih memiliki manfaat kepada Xiao Yan. Dalam waktu singkat adik laki-laki telah mencapai langkah ke-9 dari keabadian Kaisar dan hanya selangkah lagi menuju ke keabadian para dewa. Dirinya berpikir saudara laki-laki pasti telah menemui belenggu terobosan dan merasakan kebingungan dengan terobosan tersebut. Terkejut, Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Qiyun dan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa junior benar-benar ingin meminta nasihat kepada senior. Gou Yan pun tersenyum dan kembali menjelaskan bahwa dalam hal terobosan keabadian setiap para dewa ini benar-benar berbeda. Aturan yang mereka pahami juga berbeda dan metodenya juga berbeda. Meskipun Qiyun tidak bisa memberikan Xiao Yan panduan khusus, menilai dari keadaan saudara laki-laki itu akan memakan waktu untuk menerbos keabadian para dewa, terlebih lagi jika berada dalam keadaan cemas terlalu bersemangat untuk sukses dan ingin mendapatkan keuntungan instan. Sulit bagi seseorang untuk memahami dengan jelas kekuatan aturan-aturan tersebut.
Menghadapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tampak masih memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kebingungan. Sementara itu seseorang pada saat ini bertanya kepada Ke Yun apakah menerobos keabadian para dewa adalah masalah menguasai aturan tertentu. Ke Yun pun mengangguk dan menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dibilang seperti itu, tetapi bisa juga bagi seseorang untuk menguasai banyak aturan. Adik lelaki memiliki jantung guntur dan jantung api dan keduanya adalah kekuatan asli dan mengandung kekuatan aturan. Dengan begitu maka dua kekuatan ini akan bisa-bisa dikuasai. Kalimat ini seketika membuat Xiao Yan langsung terbangun mengenai apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Ke Yun lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan bisa menggunakan sesuatu untuk diubah dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Xiao Yan bisa menggunakan pikiran untuk mengubah sesuatu yang biasa. Jika Xiao Yan ingin memahami kekuatan aturannya, Xiao Yan harus melihatnya dengan pikiran yang biasa. Xiao Yan pun sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ke Yun. Kata-kata Ke Yun ini benar-benar merubah perspektif Xiao Yan terhadap terobosan keabadian para dewa. Namun sesaat kemudian Xiao Yan tiba-tiba kembali teringat Yang Mulia Ratu dan mulai berbicara kepada Ke Yun. Xiao Yan menjelaskan bahwa menerobos keabadian para dewa adalah hal kecil. Yang terpenting pada saat ini bukankah mengenai penyelamatan Yang Mulia Ratu? Ke Yun pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh adik laki-laki memang benar. Tampaknya dirinya pada saat ini benar-benar telah melupakan Yang Mulia Ratu. Sementara itu di sisi lain Ye Fei Yu yang tampak telah tumbuh menjadi wanita cantik pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan di manakah asal mereka bermula. Xiao Yan segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ye Fei Yu yang merupakan prajurit yang dibawa oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa mereka adalah 50.000 prajurit dari alam iblis keabadian kuno. Mereka semua juga merupakan keabadian para dewa yang dibawa oleh Xiao Yan. Yang terkuat di antara mereka merupakan langkah ketiga keabadian kaisar, dan begitu mendengar hal ini sosok-sosok di sekitar seketika terkejut. Mereka tanpa sadar bergumam bahwa jumlah ini benar-benar merupakan jumlah yang luar biasa. Jika mereka bersatu dengan alam dewa kuno mungkin mereka akan bisa menerobos pertahanan Taiksu. Menanggapi hal tersebut Ke Yun segera menjelaskan bahwa mungkin akan ada peluang untuk menang jika mereka menghadapi musuh sebelumnya. Namun pada saat ini ada kabar bahwa orang kuat telah tiba di Taiksu. Dirinya adalah mantan Raja Taiksu dan kekuatannya tidak bisa diketahui. Dengan begitu maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan pertempuran dan mereka tidak bisa terburu-buru. Begitu selesai berbicara Ke Yun pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menjelaskan bahwa ada sekitar 10.000 keabadian para dewa di alam dewa kuno. Ke Yun adalah yang terkuat di antara mereka dan kekuatannya hanya berada di langkah ketiga keabadian para dewa. Dirinya dapat menarik kekuatan dari 4 sumber, selain itu hanya ada sedikit orang kuat di alam dewa kuno. Hanya ada sedikit di langkah ketiga keabadian para dewa dan dengan begitu mereka akan kesulitan di dalam pertempuran. Terlebih lagi mereka juga tampak takut dengan mantan Raja Taiksu yang dikabarkan baru saja sampai ke Sensi. Jika mereka melakukan pertempuran dengan sosok-sosok ini mungkin mereka tidak akan bisa bertahan dari gempuran. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli tiba-tiba berbicara bahwa mereka telah bertempur melawan orang ini. Ke Yun dan yang lainnya terkejut dan seketika menatap ke arah Xiao Yueli. Begitu menyadari keberadaan Xiao Yueli mereka segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiao Yueli. Dengan serempak mereka berkata bahwa mereka memberi hormat kepada Ratu Dunia Bawah. Xiao Yueli pada saat ini tampak acuh tak acuh sementara Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjelaskan bahwa mereka tidak perlu terlalu sopan, panggil saja dirinya dengan sebutan Xiao Yueli karena dirinya adalah putri Xiao Yan. Secara logika saudara tertua adalah yang lebih tua dan merupakan senior.
Kyun pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit, tetapi ketika kembali bertanya kepada Xiao Yueli, sosoknya sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa hormatnya. Kyun lanjut bertanya apakah Yang Mulia Ratu Dunia Bawah sebelumnya menjelaskan bahwa mereka telah bertempur melawan Taiksu dan mantan Raja Taiksu. Xiao Yueli sedikit mengangguk dan kata bahwa kekuatannya berada di langkah kelima keabadian para dewa. Tetapi meskipun begitu, sepertinya jantung kaisar yang dirinya miliki tidak stabil. Selain itu dirinya juga memiliki banyak metode dan membuat Xiao Yueli benar-benar berada dalam bahaya. Mendengar hal ini, Kyun dan yang lainnya tiba-tiba menghirup udara dingin. Suasana seketika benar-benar langsung dipenuhi dengan kesunyian. Namun sesaat kemudian Kyun pada saat ini segera berkata jika kekuatannya berada di langkah kelima keabadian para dewa, dengan kekuatan Xiao Yan bagaimana dirinya bisa selamat dari bahaya. Xiao Yan sedikit terdiam dan berpikir tampaknya Kyun benar-benar tidak kalah pintar dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini semua bisa terjadi karena keberuntungan. Kekuatan dari mantan Raja Taiksu ini juga tidak bisa diragukan lagi karena dirinya memang sangat kuat. Dilihat dari kekuatan mereka saat ini tampaknya tidak bisa bagi mereka untuk melakukan penyerangan. Xiao Yan pada saat ini tentu mengetahui mengenai Su Qiantai, namun Xiao Yan juga tentu saja tidak akan bisa menjelaskan mengenai rencananya dengan Su Qiantai kepada mereka. Xiao Yan masih belum bisa mempercayai Su Qiantai dan Xiao Yan ingin melihat apakah yang dikatakan oleh Su Qiantai ini benar atau tidak. Selanjutnya Xiao Yan pun kembali berkata bahwa jika mereka bisa menangani Su Qiantai dan menekannya untuk saat ini mereka pasti akan bisa menyelamatkan Yang Mulia Ratu. Mendengar hal tersebut Kyun pada saat ini segera berkata bahwa dari informasi yang mereka terima yang terkuat dari Taiksu hanyalah langkah ketiga keabadian para dewa, terkecuali mantan Raja Taiksu tidak ada lagi yang lebih kuat dan sekarang sesungguhnya bagaimana cara mereka menekan Raja Taiksu ini? Menanggapi perkataan tersebut Xiao Yan pun segera berkata bukankah ini adalah sensi? Bukankah mungkin masih ada orang yang memiliki kekuatan yang kuat yang bisa menekan keabadian langkah kelima? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Kyun segera menyadari sesuatu. Apa yang dimaksud oleh ini bukanlah sesosok manusia. Kyun pada akhirnya apa sadar bertanya mungkinkah yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah senior Zhenwu? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa saudara Kyun benar-benar memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan mengangguk dan menjelaskan bahwa hanya Zhenwu lah yang bisa menekan Su Qiantai. Dengan begitu maka mereka akan memiliki peluang untuk bisa membawa Yang Mulia Ratu kembali bagaimanapun caranya. Mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad. Xiao Yan pada saat ini benar-benar percaya dengan keberadaan kuat seperti Zhenwu. Di antara para dewa Zhenwu adalah kartu truf terkuat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Meskipun sulit untuk menemukan jejak Zhenwu tetapi selama Xiao Yan memanggilnya seharusnya Zhenwu pasti akan segera datang menemui Xiao Yan untuk minum kopi bersama-sama di warung Bude Yanti.